pengorbananmu di atas kayu salib sebagai kasih karunia di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa kesuksesan hidup kami tidak semata-mata bergantung usaha kami, maupun bergantung dengan kesalehan dan kebenaran kami, tapi karena apa yang Tuhan sudah beli 2000 tahun lalu bagi kami di atas Kalvari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Kami mengasihimu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Jangan duduk dulu, katakan kanan kirinya, kita tidak pernah tahu siapa yang sedang memerlukannya. Orang datang ke gereja karena mereka ingin mendapat pertolongan juga, tidak semata-mata ikut-ikutan. Kita tahu hari ini ada orang yang memerlukan, ada seseorang yang membutuhkan kata-kata yang akan Anda katakan. Katakan ke sekeliling Anda, Tuhan Yesus sudah mengampunimu. Puji Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Praise the Lord, puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Selamat Hari Jumat Agung. Ini adalah hari yang sangat berbahagia, sekalipun juga sedih pada saat yang bersamaan. Bagaimana tidak kita menghayati kematian Tuhan Yesus yang begitu mengerikan akibat ulah kita. Tetapi sesuatu yang membahagiakan, kalau kita baca di Imamat 16, tidak usah dibuka, itu bukan ayat pembahasan saya hari ini. Sekilas saja saya beritahukan kepada Anda. Ada cerita bagaimana ketika imam perjanjian lama menghadap pada Tuhan, mereka harus membawa simbol akan penghapusan dosa. Mereka bawa 2 domba jantan atau kambing jantan. Lalu dibuang undi, yang apes akan disembelih, dijadikan korban di atas mezbah. Yang satu lagi dilepaskan ke hutan, bebas, merdeka. Yang apes itu namanya Tuhan Yesus. Bukan karena dia dapat kena undian, tapi dia dengan sengaja diutus oleh Bapa menggantikan kita. Dia disembelih dengan begitu di luar pri kemanusiaan, agar kita hari ini bisa hidup bebas merdeka, bukan untuk berdosa, tapi untuk menikmati setiap berkat Allah dalam kehidupan kita setiap hari, setiap saat. Amin. Dan bahkan kita orang percaya ini kalau mati pun disebut keuntungan. Mana ada umat yang lain seperti itu di dunia ini? Mati pun hoki. Entah matinya gimana. Mungkin ada juga yang karena sakit. Realita hidup di dunia ini jauh dari sempurna. Ada yang kecelakaan. Tetapi bagaimanapun juga setelah kita menutup mata di sini, kita membuka mata di sebelah sana, berapa detik kemudian kita memasuki gerbang emas. Bukan emas perak permatanya, tapi kita berjumpa dengan Tuhan di dalam keindahannya, bukan dalam murkanya. Bayangkan, kita adalah domba jantan yang dilepaskan di hutan itu. Karena Tuhan mengasihi kita, Dia menukar. Harusnya hukuman yang kita tanggung ditanggung oleh Kristus. Yesaya 53. Hari ini saya mau bicara kepada Anda arti daripada pengorbanannya, khususnya bicara soal darah. Beri judul khotbah saya hari ini, kalau Anda mau tulis sharing saya, kasih saja judul Jeritan Darah Yesus. Saya mau beritahu kepada Anda betapa kuatnya darah itu bagi setiap orang percaya dan keluarga mereka. Dan segala pekerjaan dan apapun yang mereka lakukan sehari-hari. Kita buka sama-sama Ibrani pasal yang ke-12 ayat 24. Jeritan darah Yesus. Ibrani 12 ayat 24. Yang sudah menemukan katakan, Tuhan Yesus sudah mengampuni saya. Katakan, Tuhan Yesus sudah mengampuni keluarga saya. Praise the Lord. Ayat 24 kita baca bersama-sama, termasuk mereka yang di overflow dan di live streaming juga. Buka mulutnya dan kita bicara. Kita biarkan telinga kita mendengar firman Allah, sebab iman timbul dari pendengaran. Hari ini Allah akan memberimu iman untuk bisa diampuni. Iman untuk bisa melihat keselamatan terjadi atas keluarga Anda. Katakan amin. 1, 2, 3. Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Ini ayat 24 adalah ayat yang mengerikan sebenarnya. Cerita tentang bagaimana Habel dibunuh kakaknya Kain. Waktu itu terjadi, tentunya bukan cuma darah yang terpercik, tapi darah akan, kalau bahasa Surabayanya, muncrat begitu ya. Betul-betul ini berdarah-darah, very bloody. Sesuatu yang sangat-sangat tidak dianjurkan untuk anak kecil melihatnya. Dan ini bukan special effect, make up artist. Darah beneran tertumpah
Dan saya tidak tahu bagaimana caranya Habil dibunuh, tapi dia dibunuh dengan kekerasan oleh kakaknya sendiri. Darahnya dia sudah tersirat kemana-mana. Tapi Alkitab katakan bahwa darah Yesus, darah pemercikan, pengantara perjanjian baru itu, lebih kuat daripada darah Habil. Satu tetes darah Yesus berbicara lebih kuat daripada Habil yang darahnya tertumpah ke tanah bergalon-galon. Mungkin dia geger otak, mungkin dia didorong, mungkin dia dibunuh dengan senjata tajam. Karena Kain adalah seorang petani, dia pasti punya pacul, linggis dan sebagainya. Kita nggak tahu gimana dia mati. Alkitab cuma katakan kokonya yang turun tangan bunuh dia sendiri. Tetapi Alkitab mengatakan sepercik darah Yesus, darah perjanjian, berbicara lebih kuat daripada darah Habil bergalon-galon. Saudara tahu nggak? Ketika darah tercurah, tidak peduli karena apa, pasti ada urusan. Kalau Anda cuman lukai seseorang biasa-biasa, paling Anda dapat keluhan. Tapi sekali keluar darah, Anda akan diserahkan ke yang berwajib. Apalagi kalau terjadi pembunuhan, pasti akan ada garis polisi warna kuning di mana-mana dan darahnya akan diambil, diteskan di laboratorium. Sekali keluar darah, Anda nggak bisa lepas dari tanggung jawab. Ketika darah Habil tercurah, Kain langsung menerima hukuman dari Allah karena tidak ada hakim lagi di atas kecuali Tuhan pada saat itu. Langsung kutuk keluar bahwa Kain, detik di mana Habil darahnya tercurah ke tanah, langsung menjerit keadilan dan pembalasan ke sorga. Tuhan langsung mengisyukan kutuk, sehingga kemanapun Kain pergi, tanah akan melawannya menjadi tanah besi, langit menjadi tembaga, dan dia tidak akan hidup damai. Dia diusir dari taman Allah, yaitu Taman Eden. Kapan? Bukan ketika dia ketahuan, tapi ketika darah itu pertama kali sampai ke tanah. Percikan pertama, langsung ada kutuk yang dikeluarkan. Karena itu Allah berkata sama Kain, di mana adikmu? Kain berdalih, siapa yang angkat aku jadi penjaga adikku? Tuhan bilang, jangan pura-pura. Aku tahu, darah adikmu menjerit dari tanah kepadaku, menuntut pembalasan dan keadilan. Pokoknya kalau sudah keluar darah, sudah serius. Anak kecil berkelahi, biasa-biasa, tapi sekali keluar darah, kepala sekolah pasti turun tangan. Itu masalahnya sudah berat. Demikian pula darah Yesus ketika darah itu pertama kali keluar, di Getsemani, belum di Kalvari, tetesan pertama, malaikat langsung keluar. Di Getsemani, berbicara kepada Sang Juru Selamat. Ketika darah Yesus pertama kali sampai ke tanah, langsung menjeritkan pengampunan. Di mana ada darah dicurahkan, yaitu darah Yesus. Ketika darah Yesus ditumpahkan, harus ada pengampunan. Pasti akan terjadi pengampunan. Dan pertama kali di Getsemani, ketika darah itu mencapai tanah, apalagi di Kalvari, Yesus berdarah-darah, tidak bisa lagi dipandang rupanya karena mukanya tidak seperti manusia. Sudah hancur semua, cambukan 40 kali, kurang 1. Itu membuat seseorang jadi daging cacah. Ketika itu terjadi, maka harus ada seseorang yang diberkati. Sama dengan ketika ada orang mati dibunuh, harus ada orang dihukum. Ketika Yesus mati menyerahkan nyawanya, harus ada diberkati. Dan orang-orang itu ada di sini sekarang. Yang percaya Anda diberkati Allah, Anda adalah domba yang dibebaskan oleh Tuhan, katakan amin. Saudara tahu begitu kuat darah Yesus itu. Jadi tidak lagi demokrasi, tanya diri Anda dulu. Anda mau diberkati enggak? Sudah di-issue, tiket sudah di-issue. Anda mau naik ke pesawat atau tidak pada hari H, itu terserah Anda. Pokoknya kata papa, gua sudah belikan tiket lu. Saya sudah belikan tiketmu, kata papa kepada anaknya. Anda mau naik ke atas pesawat atau tidak, Tuhan sudah belikan tiketnya untuk Anda dengan harga yang mahal. Ketika Yesus mati, seseorang harus diampuni. Ketika Yesus meninggal dunia, harus ada orang yang diberkati. Siapa di sini yang mau diberkati Allah? Katakan amin, angkat tangannya. Siapa di sini mau diampuni? Katakan amin. Praise the Lord.
Jadi Anda tidak usah merasa seolah-olah Anda harus berusaha untuk mendapatkan merit, favor, perkenanan Allah, untuk mendapatkan pengampunan. Anda harus layak. Justru Allah memanggil orang berdosa untuk bertobat. Saya tidak berkata seperti ini menganjurkan Anda untuk berbuat dosa, toh diampuni lagi. Jangan salah ngerti, saya tidak promokan dosa. Saya promokan pengampunan dosa. Saya promokan pembebasan dari dosa. Dan itu bukan terjadi karena usaha Anda. Itulah sebabnya banyak orang di sini kita kadang-kadang didakwa sama setan. Kalau kita sudah salah rasanya mau meninggalkan Tuhan saja. Jangan. Justru kalau Anda salah, cepat kembali. Tuhan pasti akan ampuni. Anda tidak pernah jauh dari kemurahan Allah. Setiap kali kita kembali kepadanya, Dia selalu pulihkan kita. Tidak ada alasan untuk hidup dalam dosa. Jatuh sekali-kali, bangkitlah setiap kali. Tapi jangan pernah berdalih dengan Tuhan dan beralasan untuk hidup di dalam dosa. Engkau tidak punya alasan lagi. Tuhan sudah ambil surat izin Anda berdosa. Anda tidak punya alasan lagi untuk tidak kembali. Tuhan sudah menunggu Anda dan sudah mengampuni. Amin. Amin. Saya cuma bayangkan darah Yesus itu begitu kuat. Begitu kuatnya ya darah Yesus ya. Pada saat Tuhan Yesus melayani di Galilea, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, itu karena Tuhan Yesus sangat diurapi. Roh Kudus berjalan bersama dengan Tuhan kemanapun Dia pergi. Orang mati pun bangkit. Tapi tirai bait suci tetap pada tempatnya, tidak terkoyak goyang pun tidak. Tidak ada angin, tidak ada jendela soalnya, tidak ada orang boleh masuk kecuali imam besar 1 tahun sekali. Itu tirai tidak berpindah dari tempatnya. Tetapi ketika Yesus mati di Kalvari jam 3, bait suci pun goyah. Ketika mujizat Lazarus terjadi, gordennya tetap di tempat. Ketika Yesus meneteskan darah, langsung gempa bumi. Langsung bait suci goyang. Itu dari atas sampai ke bawah, gorden itu robek. Dirobek dengan tangan Maha Kuasa mulai hari ini. Tak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Yesus. Begitu kuatnya darah itu. Darah itu menyucikan, luar biasa. Tapi sayangnya, kebanyakan manusia lebih menempuh jalannya Kain. Itu jalan Kristus tadi Kalvari. Itu jalan Kristus tadi merobek tirai. Tapi manusia seringkali tidak mau cuma-cuma menerima kasih karunia Allah. Ketika kita ditegur oleh Tuhan, seringkali yang keluar dari mulut kita bukanlah sorry. Tapi apa? Aku akan berusaha lebih baik lagi. Saya ajarkan ini hari ini Jumat Agung, supaya kita settle dengan Tuhan Yesus. Janganlah kita memberi janji palsu dan muluk-muluk sama Tuhan. Kembali saja hai orang berdosa kepadanya. Kalau hari ini Anda membutuhkan pengampunan dosa, Anda datang di waktu dan tempat yang tepat di Jumat Agung ini, di gereja. Hari ini darah Yesus diberitakan. Hari ini pengampunan, berita pengampunan disampaikan kepada Anda. Cukup terima saja dan berkata, I'm sorry. Gak usah janji-janji, aku berjanjikan lebih baik lagi. Aku berjanji akan mengubah caraku. Gak perlu. Kalau Anda kembali, Tuhan akan ubah hati Anda. Sesederhana itu. Tapi Kain tidak seperti itu. Ketika Tuhan tegur si Kain, apa yang terjadi? Dia berkata, emangnya siapa yang angkat aku jadi penjaga adikku? Lalu bukannya Kain menyadari kesalahannya dan minta ampun sama Tuhan, bergantung sama Tuhan untuk cuci bersih dosanya. Kain malah berusaha dengan sekuat tenaga untuk bisa menyuap Tuhan dan berkata, Tuhan, aku pasti bisa lebih baik lagi. Tolong lindungi aku. Malah pikirannya bukan kepada hubungannya dengan Allah, malah pikirannya lebih kepada secara egois untuk kepentingan dirinya. Nanti kalau aku keluar dari Taman Eden, Tuhan, kalau aku dibunuh orang gimana? Tuhan bilang, kamu tidak akan dibunuh. Nih, aku kasih tanda. Nanti kalau aku keluar di sini, aku susah gimana? Dia malah mikirkan dirinya. Kebanyakan kita kenapa dosa kita sampai hari ini menghantui. Padahal dosa kita itu sudah bersama dengan kita sejak puluhan tahun yang lalu. Karena gak pernah Anda dan saya selesaikan di Kalvari. Tiap kali Tuhan kejar, Anda dan saya selalu memberi Dia janji. Aku bisa lebih baik lagi. Stop trusting in yourself is the first step to freedom. Berhenti mempercayai diri sendiri adalah langkah pertama kepada kemerdekaan yang sesungguhnya. Stop trusting in yourself. Trust Jesus. Percaya pengorbanannya. Amin. Kain tidak begitu. Dia berusaha. Aku berusaha lagi. Aku berusaha sendiri. Layaknya anak umur 4 tahun. Mamanya lagi cuci piring. Anaknya habis makan. Cemot semuanya.
ya di sini lalu mamanya berkata, ini saya cucikan, mama cucikan. Nggak mau, aku mau cuci sendiri. Coba kalau dia makan spaghetti, anak umur 4 tahun cuci sendiri, percayalah, mendingan nggak dicuci sama sekali. Saya mulai dari nol, habis dicuci dia bukan cuman nggak bersih piringnya, dapurnya jadi kotor. Betul atau betul? Kadang-kadang kita yang berusaha untuk menghapus dosa sendiri dengan amal, dengan janji kayak gitu. Semakin berusaha, semakin belepotan semua. The best way adalah surrender, berserah pada Tuhan dan berkata, Lord please forgive me. Ampuni aku. Ampuni aku dan ubahkan aku sekarang. Tolong ubahkan hatiku. Bantu aku sehingga di masa depan aku bisa mengalami kemenangan. Humility, rendah hati. Kata Daud di Mazmur 51, hati yang hancur, jiwa yang patah remuk, takkan kau pandang hina. Menangislah kalau perlu. Mengakulah kepada Tuhan, jangan sembunyikan dosamu. Dan katakan sama dia, Tuhan, ampuni aku. Aku terima pengampunanmu sekarang. Simple. Saya ngomong begini kenapa? Karena ada sebagian di antara kita yang bergumul dengan 1-2 hal. Dan tidak pernah lepas dari itu. Karena Anda tidak pernah selesaikan di Kalvari. Sampai hari ini Anda tetap berusaha. Berusaha sampai frustrasi. Anda berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Anda gagal setiap kali. Sedangkan yang Tuhan minta hanyalah Anda rendah hati. Akui di depan Tuhan. Katakan, Tuhan ampuni aku. Cukup, jangan janji apa-apa. Mari kita belajar dari Kain. Kita hindari caranya dia. Bahwa dosa gak bisa ditutupi dengan apapun juga. Saya ajak kita untuk melihat di screen. Ayat yang sudah saya siapkan di Kejadian pasal yang ke-4. Ayat 17-24 muncul kan. Saya mau Anda lihat silsilah Kain, oke? Sekali lagi saya mau beritahu bedanya Kain sama Yesus beda. Ya, bedanya Kain sama Daud beda sekali. Kain ini sombong sekali, sudah dosa masih memikirkan kepentingan sendiri. Gak pernah mau hatinya dibentuk sama Tuhan, gak pernah selesaikan di Kalvari. Kita lihat silsilahnya, apa yang terjadi. Seorang pembunuh lah dia. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu. Tahukah Anda, menikah tidak menyelesaikan urusan dosa. Keluarga yang bahagia tidak bisa mengubah sifat dasar manusia. Kain menyelubunginya dengan berkeluarga. Tidak pernah selesaikan dengan Tuhan. Ketika Tuhan konfrontasi tegur dia, dia berbelit kanan kiri. Lalu kita lihat, lalu melahirkanlah Henokh. Ini bukan Henokh yang diangkat Tuhan ke sorga. Ini Henokh yang itu dari kelahiran Set, bukan dari Kain. Dari keturunan Kain tidak ada orang yang sungguh-sungguh mengalami terobosan kalau soal lahir baru, nggak ada. Ya, kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henokh menurut nama anaknya. Dia bangun kota segala, tidak bisa. Dia berharap bisa menguburkan masa lalunya dengan membangun sesuatu yang besar. Dosa tidak bisa diselesaikan dengan Anda memiliki karir yang berhasil dan menjanjikan. Tahukah Anda? Sekali penipu, selamanya penipu, kecuali diselesaikan di Kalvari. Sekali penjinah, selamanya penjinah. Tak peduli sebahagia apapun, secantik apapun istri Anda, berapapun putra Anda, sebahagia apapun rumah tangga Anda, tidak bisa selesai. Tidak bisa. Ada orang mengira bahwa saya sekarang punya segalanya. Punya mobil mahal, rumah yang besar. Pekerjaanku semakin diberkati. Dia merasa seperti ada kompensasi di hatinya. Seperti ada, gini loh. Buktinya loh. Aku gak pernah selesaikan lihat aku diberkati. Buktinya itu, orang itu sungguh-sungguh tetapi tetap miskin. Saudara, itu namanya menipu diri sendiri. Tahukah Anda bahwa ukuran materi bukan ukuran perkenanan Allah? Ada orang mengira, aku sekarang kaya kok. Bisnis apapun jadi kok. Jadi Tuhan sudah pasti ampuni. Pasti deh ampuni apa yang kulakukan 20 tahun yang lalu. Gak ada orang yang tahu, aku gak pernah selesaikan. Bersalah sih merasa bersalah. Tapi rasanya cuma lalu gitu aja. Sekarang saya tutupi dengan karir yang berhasil, yang bersinar. Itu bom waktu. Kita lihat dari Kain. Anda akan melihat bahwa semua cuma bom waktu. Lihat lanjutnya. Bagi Henokh lahirlah Irad. Dan Irad itu memperanakan Mehujael. Dan Mehujael memperanakan Metusael. Metusael memperanakan Lamek. Ini masing-masing hidupnya 800, 900, 1000 tahun. Zaman itu. Waktu tidak bisa menutup dosa. Saya bilang dengan waktu nanti selesai sendiri. No. Ingat itu bom waktu. Karena itu saya mau tekankan di Jumat Agung ini. Kalau ada seseorang di sini. Orang berdosa siapapun di antara kita.
Sekalipun yang sudah mengenal Yesus, kalau ada sesuatu yang belum Anda selesaikan, saya nggak minta Anda tertuduh. Kalau memang nggak ada apa-apa, jangan cari-cari. Tapi kalau memang ada sesuatu, saya mau menguak luka lama. Bukan dengan tujuan untuk Anda mengasihani diri sendiri. Tapi untuk memperingatkan Anda, kalau Anda tidak selesaikan itu sungguh-sungguh, nggak pernah ngaku sama Tuhan Yesus. Dan kalau perlu, Yakobus ajarkan mengaku sama orang lain, untuk berdoa dan disembuhkan. Kata Yakobus, barang siapa mengaku dosanya satu sama lain, dia akan disembuhkan. Maka hati-hatilah, saya peringatkan Anda, mungkin itu bom waktu. Kita lanjutkan, ini sudah bergenerasi-generasi. Lamek mengambil istri 2 orang. Yang satu namanya Ada, yang lain Zilah. Ayat 20, setelah ribuan tahun kemudian, Ada itu melahirkan Jabal. Dialah yang menjadi bapak orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Lihat ayat 20 ini. Ironis sekali, Kain kakek moyangnya membunuh seorang peternak namanya Habil, adiknya. Nanti keturunannya, dia berusaha memperbaiki kelakuannya, mengizinkan keturunannya suatu hari menjadi peternak pula. Saudara nggak bisa, kalau Anda nggak selesaikan dulu kepahitan dengan pendeta di gereja lain, Anda pindah gereja pun untuk sekarang berusaha mengasihinya, pasti ada something wrong nanti. Nggak bisa. You cannot run from your sin. Ada orang yang begitu kan, kecewa satu gereja, pindah gereja, kecewa lagi pindah satu gereja. Kenapa kok kecewa terus? Lama-lama semua gereja itu bersatu dan berkata, kenapa kita dikecewain? Ternyata dia yang mengecewakan. You can never run. Hanya dulu membunuh peternak, sekarang mencoba untuk membesarkan peternak. Dengan harapan supaya semua ternak-ternak melupakan kejahatannya. You cannot do that. You cannot fool God. Tidak bisa menipu Allah. Anda tidak bisa. Sama dengan seorang ayah yang dulunya benci papanya. Sekarang ketika dia jadi ayah, dia berusaha jadi papa yang baik. Selalu gagal nanti. Anda tidak bisa menguburkan mayat di dalam hidup Anda. Anda harus selesaikan di Kalvari. Lanjut. Ribuan tahun kemudian. Ayat 22. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapak semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Musik juga nggak bisa selesaikan urusan dosa. Terus Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapak semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naamah. Terus berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, keturunan Kain, oke? Disinilah silsilah Kain berhenti di dalam pembacaan ayat kita di Kejadian. Selanjutnya masuklah Adam dan Hawa lagi, mereka punya anak lagi namanya Set. Dari situlah turun, keluar Henok dan sebagainya, Nuh, orang-orang benar. Kalau Kain cuman orang-orang pintar. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Silah, dengar, tunggu dulu. Istrinya ada 2 ya? Loh, Kain gak pernah menabur perzinahan. Pernahkah ada dikatakan Kain berzina dengan kafan? Keluarlah kain kafan. Apa toh ya? Apa sih ya? Gak pernah. Kain menabur benci, kok keluar perzinahan? Keturunan Lamek ini keturunannya. Tahukah Anda bahwa dosa yang Anda sembunyikan dan biarkan berlalu cuman dengan waktu akan komplikasi suatu hari berevolusi. Kalau manusia nggak bisa evolusi, dosa bisa. Anda cuman membenci, keturunannya akan berzina. Kok bisa ya? Luar biasa. Lihat ini. Nggak cuman itu, masih kelihatan kemiripan DNA-nya. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya. Kain cuma 1, dia 2 istrinya. Kain membunuh, ini pezina dan pembunuh. Ada dan Silah, dengarkanlah suaraku hai istri-istri Lamek. Pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh, ribuan tahun kemudian, seorang laki-laki karena ia melukai aku. Membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Ayat 24. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Ayat 24 lebih ngeri lagi kalau Kain itu orangnya gak mau dibentuk. Kalau ayat 24 si Lamek itu orangnya, apa ya kalau bahasa Indonesianya? Mencekno gimana? Bukan cuma menjengkelkan. Ini orang keterlaluan. Kain itu bukan cuma dia cuma gak bertobat. Ditegur sama Tuhan, dia pikir Tuhan
engkau harus lindungi aku. Kalau nggak gitu keluar dari Taman Eden, akan ada seseorang yang bunuh aku. Karena aku tahu tabur dan tuai. Karena dia petani, jadi dia mengerti jelas. Kalau dia tabur apa, keluar apa. Dan dia jangan lupa, dia itu adalah manusia zaman purbakala. Hidupnya masih dekat dan primitif. Dan dia masih di alam semesta itu bisa berbicara dengan Allah. Dia tahu sifat Tuhan. Dan dia nggak bisa lari. Dia berkata, tolong lindungi aku. Si Kain cuma minta perlindungan. Zamannya Lamek sudah minta pembalasan. Ini orang kalau Kain salah nggak bertobat. Kalau si Lamek sudah salah, minta berkat. Siapa yang garain aku akan dibalas 7 kali 70 kali lipat. Itu bukan keluar dari mulut seseorang yang contrite spirit. Orang yang hancur hatinya, jiwanya remuk karena dosanya. Bukan orang yang bertobat dan menyesal. Itu keluar dari orang yang sombongnya selangit. Sudah salah, bukan cuma gak mau dihukum, mau hukum orang lain juga. Luar biasa ya. Kain cuma memulai dengan satu dosa, ditegur Tuhan gak mau diselesaikan. Ribuan tahun kemudian, dosa itu menjadi-jadi, menjadi kanan kiri perjinahan segala. Dan memunculkan monster-monster yang tidak terduga. Seperti si Lamek. Do you know that? Segala hidden sin, dosa yang disembunyikan, akan diwariskan ke anak cucumu. Kecuali jikalau mereka melawannya dengan segenap hati. Dengan darah Yesus mereka mengenalnya. Saudara jangan pernah main-main. Saya ngomong semuanya ini bukan untuk menuduh Anda. Tapi untuk memastikan kalau di sini masih ada dosa yang disimpan. Selesaikan di Jumat Agung ini. Jadikan ini menjadi titik awal kita berbalik dari kesalahan dan dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Puji Tuhan ya. Jadi caranya gimana dong? Siapa yang bisa menghapus dosaku? Kalau kita kembali tadi di Ibrani pasal yang ke-12. Hanya darah Yesus. Harusnya aku yang dipaku. Harusnya aku yang ada di salib. Caranya gimana? Menggunakan darah Yesus itu. Pakai imanmu. Saudara, darah Yesus itu bagaimana kita bisa alami? Kita pakai iman kita. Anda punya kredit card? Anda kalau masuk ke lounge di bandara, Anda nggak bisa cuma tunjukkan begini. Nggak bisa. Anda nggak bisa seperti itu lalu Anda dibilang masuk. Karena Anda sudah punya otomatis diterima. Karena ada lambang daripada kredit card Anda atau visa Anda di mejanya reception. Itu perlu digledek. Perlu digunakan, diaktifasikan. Lalu Anda perlu tanda tangan. Minimal kalau enggak dicatat dulu. Anda tanda tangan. Saudara tahu, darah Yesus juga seperti itu. Kalau Anda mau menggunakannya, kuasanya Anda mau alami, Anda gunakan iman Anda. Pakai iman Anda yang sederhana. Ketika setiap kali saya jatuh dalam dosa, saya datang kepada Tuhan. Alkitab ajarkan kita untuk mengaku dosa kita. Ketika kita mengaku dosa kita, darah Yesus berkuasa atas diri kita. Saya ajak kita lihat 1 Yohanes 1 ayat 9. Lihat aja di screen. Ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan. Setiap kali Anda lihat kata menyucikan, itu hanya darah Yesus yang sanggup. Menyucikan kita dari segala kejahatan. Pakai iman Anda. Gunakan iman yang tersisa bagi mereka yang jatuh dalam dosa untuk kembali ke hadirat Allah, membawa pengakuan dosanya. Jangan pakai tenaga untuk lari dari Tuhan. Semakin lari Anda semakin terpuruk. Kembali datang sama Tuhan. Sekalipun Anda ngerasa gak layak, datang. Sekalipun Anda rasa gak pantas, tetap datang. Pakai iman Anda yang masih tersisa untuk datang ke hadirat Allah dan membawa pengampunan, membawa pengakuan dosa Anda. Ngomong sama Tuhan, Tuhan aku salah. I was wrong. Simple, sederhana. Ngomong aja sama Tuhan. Tuhan, aku salah. Titik, jangan kasih koma. Aku salah, aku menyadarinya. Ampuni saya. Dan mulai hari ini Tuhan ubah hatiku. Dan aku tidak memberimu janji-janji palsu. Tapi bawa aku di masa yang akan datang. Ya Tuhan, tuntun aku ke dalam kemenangan. Titik. Jangan mikir kalau orang biasanya mau ngaku dosa itu pikirannya ketarik depan belakang. Ketarik ke masa depan. Belum ngaku sudah discourage atau sudah down dulu. Aku ngaku ini apa gunanya? Nanti toh jatuh lagi. Betul nggak pikirannya kayak gitu? Itu pikiran Adam, manusia yang jatuh.
Mau bertobat sekarang, ngapain? Toh nanti aku sudah lakukan ini berkali-kali. Nanti toh aku akan gagal lagi. Kalau Anda bertobat, Anda nggak lihat masa depan. Anda lihat Tuhan. Bertobat itu now, sekarang. Nanti urusan nanti. Jangan hitung berapa kali Anda jatuh. Setiap kali bangkit, jangan hitungan sama Tuhan. Hari itu juga Anda katakan pada Tuhan, Tuhan aku salah, ampuni aku. Anda bertobat, saya bertobat itu demi apa? Demi memulihkan hubungan kita dengan Allah in the now. Sekarang. Jangan bertindak seperti Tuhan, itu pancingan setan. Kalau Anda mulai bertindak sebagai Tuhan, Anda down terlebih dahulu sebab Anda tidak bisa melihat masa depan. Gak jadi bertobat karena belum apa-apa, Anda sudah terdakwa sama setan dulu. Ngapain sekarang nangis-nangis masuk hadiratnya? Toh besok jatuh lagi. Anda masuk ke dalam jebakan. Pertobatan yang sejati itu adalah mengaku dosa dan pulihkan hubungan Anda sekarang dengan Tuhan. Nanti apa kata nanti? Dan juga ketarik belakang. Ketarik ke masa lalu. Seketika kita mau bertobat, kita selalu dipancing sama setan untuk melihat kejatuhan kita dulu. Dan kita mulai diajak matematikanya iblis. Hitung-hitungan berapa kali kita jatuh. Lalu kita melihat ke belakang, kita tambah down lagi. Ini bukan perkara baru. Aku sudah kayak begini dari dulu. Saudara dengarkan firman Tuhan, peduli amat berapa kali Anda jatuh. Jangan hitung berapa kali Anda terperosok. Hitunglah berapa kali Anda bangkit. Kalau bertobat itu jangan lihat depan, belakang. Kalau mengaku dosa itu, kalau mau settle di Kalvari itu kayak Kain, jangan lihat terlalu jauh ke depan. Nanti kalau saya keluar dari Taman Eden dibunuh orang gimana? Jangan pikir konsekuensinya. Tuhan tahu apa yang harus dia perbuat dengan kita. Kalau kita didisiplin oleh Tuhan, itu lebih baik bagi kita untuk jangka panjang daripada pujian musuh kita. Karena pada akhirnya kita akan beroleh kesempatan untuk mengambil bagian dalam kekudusan dan berkat-berkat Allah. Jadi jangan tolak disiplin Tuhan. Ketika saya bertobat dari dosa apapun, saya berserah penuh sama Tuhan. Itu satu-satunya cara untuk settle di Kalvari. Saya berserah penuh. Tuhan mau apain saya terserah. Tuhan yang maha tahu. Dan Tuhan cinta padaku. Itu loh keberanian iman saya. Karena saya tahu apapun yang dia perbuat selalu yang terbaik untukku. Kalau aku sekarang bertobat sama dia, meskipun sudah rasanya terlanjur, lebih baik kembali sama Tuhan sekarang juga. Sebab Tuhan tahu, sekalipun aku didisiplinnya, saya tahu bahwa ini untuk kebaikan saya. Kalau Anda mau settle dengan Tuhan, perkara dosa kecil, besar, dosa apapun di hidupmu, jangan lihat ke depan. Jangan lihat ke belakang. Lihat ke atas dan katakan, pulihkan aku. Andai kata Kain lakukan itu, selesai. Kain tidak lakukan itu. Dia lihat terlalu jauh ke depan. Dan dia berhasil dijebak sama setan. Diambil alih perhatiannya dari satu-satunya penebusannya. Jangan jadi seperti Kain. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Di sini dikatakan di ayat tadi yang saya bacakan, 1 Yohanes tadi munculkan. Luar biasa loh, jika kita mengaku dosa kita ya. Sekarang jadi Anda ngerti ya, mengaku dosa ini, orang yang ngaku dosa nggak boleh lihat ke depan, nggak boleh lihat ke belakang. Kalau enggak, bukan namanya mengaku dosa. Namanya mengaku plus-plus. Ini mengaku dosa itu artinya just to the Lord. Selesai. Tidak lihat ke depan, ke belakang. Maka ia adalah setia dan adil. Awal mulanya waktu saya lihat kata adil ini, saya nggak ngerti. Kenapa pengampunan dosa kok pakai kata adil segala? Harusnya kan dia setia. Sehingga dia mengampuni dosa kita dan menyucikan kita. Kok pakai adil? Adil saya kira itu hanya untuk tuntutan. Nggak adil. Kalau ada orang menuntut keadilan, itu berarti seseorang harus dihukum dulu. Untuk memuaskan keadilan. Mengembalikan apa yang hilang dari orang yang menjadi korban. Keadilan di sini ini artinya apa? Saudara harus tahu satu hal. Kalau ada orang di sini meragukan, kalau ada beberapa orang di sini meragukan, tapi Anda tidak tahu sih. Pak Philip, Anda tidak tahu dosa yang saya lakukan. Anda tidak kenal saya. Kalau Anda kenal saya, Anda pun akan ragu apa saya bisa diampuni. Wow, berarti Anda lebih besar dari Tuhan dong. Tahukah saudara, tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga Tuhan tidak sanggup ampuni hari ini. Saudara, tahukah ini? Saya mau beritahu tentang kata adil ini dulu. Saya ingin sekali untuk membuat Anda semakin kuat imannya di dalam pengorbanan Yesus, bukan di dalam kemampuan Anda dan saya. Mau tahu seberapa kuat darah Yesus itu? Dia merobek tirai bait suci. Dia membuat gempa. Dia menyucikan semua dosa. Tetapi pengampunan dosa itu terjadi bukan karena kita berserunya kuat, ampuni. Tetapi karena Tuhan yang mengampuni kita, Dia kuat. Ketika seorang hakim menghadapi kasus pembunuhan, darah dicurahkan.
Dia tidak berurusan dengan perasaan maupun pikiran sang terdakwa. Saya kasih contoh. Katakan ada satu orang membunuh tetangganya. Dia sekarang sedang dituntut oleh jaksa. Hakim berdiri, duduk di tempatnya. Lalu menyuruh semua pengadilan diam dan tenang dulu. Hakim bertanya pertanyaan emas. Sang terdakwa, bagaimana perasaan Anda hari ini? Saya hari ini merasa penuh dengan kasih. Baik, saya bebaskan dari kesalahan. Masa bisa begitu? Itu berarti hakimnya nggak beres kan? Atau pikiran. Hai sang terdakwa, menurut pikiran Anda, kenapa orang ini mati? Saya rasa dia kecelakaan. Sang hakim tidak akan dengan mudah mempercayai perkataannya. Sebab ketika dalam sebuah pengadilan, yang penting adalah apa kata laboratorium. Tempat kejadian kasih batas kuning polisi, darah pasti akan dites. Dan hasil tes darah itulah yang berbicara ke hakim. Dia nggak peduli pikiran dan perasaan si korban. Si terdakwa. Dia hanya mau tahu apa kata darah. Karena itu Alkitab dikatakan, darah Habil itu berbicara. Darah Yesus lebih berkuasa. Supaya Anda tidak bingung. Akhirnya hakim mendapatkan sampel, mendapatkan hasil laboratorium dan semua orang di sana menemukan bahwa terjadi kekerasan, pembunuhan orang ini, dan darahnya ada di baju orang itu ketika dia pulang ke rumah dan sebagainya. Hakim hanya mau dengar report darah. Ketika Bapa di sorga mengampuni dosa Anda dan saya, Dia tidak, tanda kutip, tidak peduli pikiran dan perasaanmu. Dia hanya dengarkan jeritan darah Yesus. Itulah sebabnya kalau kita datang ke hadapannya mengakui dosa kita, jangan cuman mengandalkan perasaan. Datang dengan iman yang teguh, keputusan yang bulat untuk berubah, lalu berbicara kepada Tuhan, ampuni dosa. Ketika Anda sebut, ampuni aku Tuhan Yesus, darahnya menyucikanmu. Bapak tidak peduli dengan pikiran dan perasaan kita. Hakim hanya dengarkan darah. Darah Habil menuntut balasan. Darah Yesus menuntut pengampunan. Kalau Anda diampuni, itu bukan karena Anda bersih, tapi karena Anda meminta darah Yesus menyucikan Anda. Bapa mendengarkan jeritannya. Darah Habil menjeritkan pembalasan. Darah Yesus menjeritkan pengampunan. Karena itu kalau seseorang datang ke gereja atau dia habis salah, dia berdoa sendiri di rumah. Setelah Anda berkata, ampuni aku. Kalau Anda tulus, setelah amin, jangan ragu. Sekalipun Anda kadang-kadang masih merasa belum plong, gak apa-apa, perasaan itu bisa menyusul. Pengadilan itu gak bergantung perasaan. Allah itu adil. Kalau dia ampuni dengan jelas. Dia tidak terombang-ambingkan dengan perasaan seperti kita. Kalau kita datang kepada Tuhan dan berkata, I'm sorry Tuhan. Sorry Tuhan. Ampuni aku. Sucikan aku dengan darah Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Kalau Anda tulus, Allah dengar. Dosa Anda langsung bersih. Merah pun seperti kirmisi akan putih seperti salju. Lalu ketika Anda keluar dari pintu Anda, tiba-tiba setan menggoda Anda. Dan setan berkata, kamu yakin kamu sudah diampuni? Hati Anda masih gelisah, tertuduh karena memori Anda masih ada. Tadi barusan aku jatuh lagi. Padahal aku bilang sudah gak mau ngerokok lagi. Ngerokok lagi. Dasar Philip ini orang yang kotor. Keluarin lagi. Ngerokok satu lagi, apa bedanya sih? Tuhan yang kaget loh. Bukannya tadi sudah minta ampun. Iya, tapi kan tadi aku belum merasakan pengampunan. Gak ada perasaan-perasaan. Kalau engkau sudah minta ampun, selesai di mata Tuhan. Jadi kalau setan datang, itu setan baru datang. Tengkinglah dalam nama Yesus. Jangan berkata, aku sudah terlanjur kotor. Barusan sudah minta ampun kan? Udah selesai. Tengkinglah setan itu di dalam nama Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya lagi jelaskan seperti ini. Ketika ini karena penting sekali, karena banyak orang itu biasanya dosa pertama gak serius. Tetapi karena itu setelah itu setan mengambil alih, campur tangan. Kita dibawa masuk ke dalam dosa-dosa berikutnya, itu yang bahaya. Seperti Kain. Saya mau beritahu kepada Anda, di pengadilan Allah, Allah tidak memperhitungkan perasaan kita semata-mata. Allah mendengar jeritan darah Yesus. Amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Aktifkan iman Anda dengan benar. Kalau Anda membutuhkan penyucian darah Yesus, datanglah ke hadirat Allah. Berkata sama Tuhan, aku menerima pengorbananmu. Biarkan perasaan Anda menyusul. Menyusul baik, gak menyusul gak apa-apa.
Tapi kalau Anda sekali ambil keputusan, pegang keputusan itu keputusan kuat sekali di dalam pengadilan Allah, tidak bisa diganggu gugat. Demikian juga ketika Anda berdoa, aktifkan iman Anda bukan untuk pengampunan dosa Anda, tetapi ketika Anda aktifkan untuk berdoa melindungi keluarga Anda. Setiap pagi ketika saya berdoa untuk anak-anak saya, ketika sebelum mereka ke sekolah, kadang-kadang kalau saya terlalu capek, saya masih tertidur pulas, bangun agak siang. Anak saya satu-satu setor kepala, setor badan ke saya untuk saya doakan di pinggir ranjang saya. Kadang-kadang kasihan, ada waktunya di mana saya terlalu capek, saya berdoa sampai separuh, lalu berhenti lama. Anak saya tetap di sana menunggu. Ternyata papa bukan sedang berdoa, tertidur lagi. Tapi mereka baik, mereka tunggu. Di atas suatu saya berdoa, saya berkata, Tuhan Yesus, tutup bungkus anak-anakku dengan kuasa darah-Mu. Bapa, tutup bungkus anak-anakku dengan kuasa darah Yesus. Ingatan saya kembali ke Imamat 16. Ketika ada 2 domba, yang satu harusnya celaka, tetapi langsung ditolong dengan satunya lagi. Aku yang celaka supaya kamu bebas. Saya bayangkan anak-anak saya tidak harus mengalami kecelakaan. Karena Tuhan Yesus sudah dicelakakan di kayu salib. Ketika saya sebut darah Yesus dengan pengetahuan, dengan iman, saya sedang mengundang campur tangannya. Saya sedang mengundang perlindungannya atas keluarga saya. Kalau ada sesuatu akan terjadi bagi orang-orang atas orang-orang saya cinta. Karena saya hari ini menutup bungkus mereka dengan darah Yesus. Nanti yang terjadinya sebaliknya. Mereka akan diluputkan. Karena Yesus sudah alami. Mereka tidak halus melalui itu. Jadi saya doakan mereka tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus dari atas kepala hingga bawah kakinya. Tiap hari. Sejak mereka lahir saya lakukan itu. Bahkan ketika mereka dalam kandungan. Anda bisa sebut. Saudara, ini bukan mantra, darah Yesus, darah Yesus. Enggak. Kita nggak bisa pergi ke mobil orang dan berkata, darah Yesus punya aku. Makanya saya ajarkan pengetahuannya. So you know how to claim. Gimana mengklaim protection. Karena itu Anda bisa berdoa buat anak Anda. Ketika Anda bisa berdoa buat anak Anda juga setiap hari darah Yesus. Anda harus percaya bahwa darah itu menjerit kuat. Dia menjeritkan pengampunan dan perlindungan. Karena kalau kita nggak beriman sama darah itu, kita pasti jadi takut dengan si kuasa kegelapan. Darah Yesus memberi rasa aman di dalam diri kita, dalam keluarga kita. Sekalipun segalanya serba nggak sempurna. Saya nggak bisa kan mengontrol segala sesuatu buat keluarga saya. Virus apa di luar sana contohnya. Lebih parah dari virus adalah kuasa kegelapan, pengaruh buruk. Tapi saya tiap hari sebagai ayah menaruh harapan saya pada kuasa darah Yesus atas keluarga saya. Doa Bapak kami pun mengajarkannya. Dari Yesus yang akan mencurahkan darahnya. Luputkan kami dari segala yang jahat. You pray. Saya tahu kuasa darah Yesus dari mana ketika saya masih mengalami kelepasan. Waktu saya umur 18 tahun itu parah-parahnya. Saya dulu terlibat okultisme. Bela diri. Kebencian. Kehidupan yang penuh dengan dosa. Dan setiap waktu ketika setan datang ke kamar saya sendiri ini bukan perasaan belaka. Saya dicekik mau mati. Itu roh jahat datang. Saya dengar di gereja kemarin, saya diajari oleh gembala setempat, kalau ada serangan kuasa gelap, sebutkan darah Yesus. Ketika saya dicekik, saya nggak bisa keluar. Tapi keluar darah Yesus, itu langsung lari setannya. Padahal saya orang Kristen baru. Nggak punya pewahyuan yang cukup. Tapi ketika saya sebut darah Yesus di tempat yang benar, setan menyingkir semua. Apalagi kalau sekarang saya ajarkan kepada Anda bisa praktekkan kartu Anda. Digledek, diaktifkan untuk perlindungan. Dan juga untuk pengakuan dosa Anda. Datang Tuhan, Engkau ampuni bukan karena aku bagus. Engkau ampuni karena Yesus sudah curahkan darahnya. Seseorang harus diampuni. Ini aku, kata Yesaya. Utuslah aku, ini aku, ampunilah aku. Anda sudah dibelikan, sudah diisyutkan tiketnya. Tuhan tidak pernah tarik kembali, tutup pintu. Hari ini pintu masih terbuka. Anda cepat masuk. Ketika Anda perjamuan kudus, kalau Anda bersalah, nantikan perjamuan kudus di gereja. Datang sebagai satu keluarga, pulihkan kami. Berserulah kepada Dia. Jangan cuma asal ambil, aktifkan imanmu. Kalau di dalam keluarga Anda ada orang yang sekarang sudah murtad sekali. Luar biasa murtadnya. Udah rasanya dia itu 666. Dia itu antikristus benar. Sudah jangan cari antikristus di mana. Ada orang bilang di Roma sana sini, udah gak usah percaya, antikristus di rumahku. Papa itu antikristus. Atau mama, atau koko, gak tahu. Kalau Anda merasa ada orang yang sudah di luar jangkauan kasih sayang Yesus, Anda salah.
The blood is strong. The blood is so strong. Satu percik itu bicaranya lebih kuat daripada darah penuntut Habil. Satu percik aja. Bukan satu siratan. Bukan satu galon. The blood is strong. If you stand by the blood will rescue your family. Stand by the blood. Mungkin Anda setiap hari berdoa, tutup bungkus dengan darah Yesus. Aku minta suamiku kembali pada Tuhan. Aku minta istriku kembali pada Tuhan. Aku minta papa kembali pada Tuhan. Ya Tuhan, aku minta mereka sungguh-sungguh diselamatkan. Anda terus berdoa. Anda bisa aktifkan kuasa darah Yesus lewat doa. Beritakan Injil. Amin saudara. Amin. Amin. Jangan khawatir. Jangan lihat besarnya permasalahan anakmu. Lihatlah bahwa Anda punya darah perjanjian. Anak Anda sudah Anda listingkan di darah perjanjian. Perjanjian darah dengan Tuhan Yesus. Sudah gak akan lari kemana-mana. Anda tinggal aktifkan iman Anda setiap kali. Bersyukur pada Tuhan. Begitu caranya. Amin. Oke, cara terakhir lalu saya selesai. Bagaimana caranya menghargai darah Yesus dalam kehidupan kita? Kalau hari ini kita gak butuh pengampunan dosa. Caranya adalah kita memberitakan Injil. Ya, kita lihat Lukas 24. Lukas 24. Ayat yang kita lihat di depan aja, ya. Lukas 24 ayat 46 sampai 48. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Lanjut. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saudara, kita harus menghargai darah Yesus di dalam hidup kita. Dan cara menghargai darah Yesus, cara menghargai pengampunan adalah memberitakan pengampunan itu sendiri. Saya sangat terinspirasi dengan Mazmur 51. Berkata seperti ini, ketika Daud dikonfrontasi oleh Nabi tentang dosanya, Tuhan menegur dia. Dia berkata seperti ini, Tuhan ampuni aku, jauhkan dosaku dari aku. Hati yang hancur, jiwa yang patang remuk, tidak akan kau pandang hina. Bangkitkanlah padaku, ini kata-kata Daud, kegirangan karena keselamatan di dalam diriku. Dan lengkapi aku dengan roh yang rela. Maka aku, kata maka itu akibat. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan, yang memberontak. Agar orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Memberitakan Injil bukan demi supaya kita bisa masuk surga. Itu salah. Kita masuk ke surga diampuni dosanya karena kasih karunia. Percaya Yesus. Tetapi kalau memang benar-benar Anda diampuni, Anda pasti ingin orang-orang sekeliling Anda juga merasakan yang sama. Karena itu Yesus memberi amanat di Lukas 24. Berita pengampunan ini gak boleh berhenti di sini. Dimulai di Yerusalem, di Surabaya. Harus disebarkan dari sini sampai kemana-mana. Kamu tidak boleh diam, kata Yesus. Sebab kamu adalah saksi-saksiku. Tanda bahwa seseorang masih tetap menghargai pengampunan dan keselamatan dalam dirinya adalah dia ingin memberitakan kepada orang lain. Saya bersyukur kepada Tuhan. Setiap kali ada tamu terakhir-terakhir ini, Roh Kudus berbicara kepada saya. Kami menerima tamu dari luar negeri, ini dan itu. Setiap kali datang ke sini selalu berkata, ada sesuatu yang beda dengan Surabaya. Seringkali dibandingkan dengan Jakarta dan kota-kota besar lain di Indonesia. Ada apa ya? Gak usah yang lalu. Kemarin aja tidak lama yang lalu, baru minggu ini datang dari Amerika. Dia berkata ada sesuatu yang spesial dengan Surabaya. Dia datang khusus dari Amerika, seorang profesor di universitas untuk mempelajari karya Allah di kota-kota besar di dunia. Dia tertarik dengan Surabaya. Ada sesuatu dengan Surabaya. Gak tahu apa. Saudara, bolehkah saya menyarankan jawabannya? Karena di Surabaya ini masih panas memberitakan Injil. Tahukah Anda visi The Blood Wash City itu masih ada di kota ini? Saya setiap kali tutup mata seperti bisa melihat Surabaya itu merah semua. Dibasuh dengan darah Yesus. Gimana caranya kita aktifasikan darah Yesus secara skala kota? Dengan memberitakan Injil. Dengan bergerak. Dengan bergerak. Saya kepingin anak cucu saya tinggal dalam keadaan yang aman. Saya tidak mau pada saat nanti anak cucu saya besar, gereja-gereja menikahkan pasangan-pasangan homoseksual di kota saya.
Injil harus diberitakan. Injil harus diberitakan. Darah Yesus harus dikumandangkan. Tidak boleh kita tinggal tenang. Justru kalau di depan kita harus berlari lebih kencang. Saya bersyukur untuk kehadiran Mawar Sharon yang ada di Indonesia. Kita terus memberitakan Injil, beritakan pengampunan. Cara menghargai darah Yesus itu seperti itu. Kalau tidak, kekristenan menjadi agama semata-mata. We have to preach the gospel. Ya. Minggu ini, hari Jumat ini, malam ini 6:30 nanti. Dan besok malam, di Pekanbaru, Gereja Mawar Sharon akan mengadakan kebaktian namanya Kuasa Salibnya. Itu adalah FKA, tapi bukan saya. Pak Moro yang gembala regional Sumatera, Gereja Mawar Sharon, akan berkhotbah salah satu harinya. Satunya lagi adalah Bu Mimi, gembala AOG dan gembala GMS Bali. Besok Sabtu, akan ada KKR A Trip to Hell di Surabaya yang diadakan untuk pelajar. Pukul 4 sore. Anak-anak dari SMP, SMA akan dibawa datang kemari. Doakan. Kita terus proklamasikan pengampunan, bawa berita pengampunan. Ya, sekalipun lewat kesaksian tentang neraka. Hari Minggu nanti akan diadakan KKR tapi untuk pemuda, Trip to Hell juga. Lalu tanggal 16 April, catat di catatan Anda, 16 April hari Selasa, saya mengundang Anda untuk membawa jiwa. Ayo, kita mau beriman bahwa Surabaya dibasuh dengan darah Yesus Kristus. Praise the Lord, amin. Anda tahu nggak, selama ini Surabaya kalau ada apa selalu luput. Bencana luput, pernah mikir nggak? Kejahatan pasti ada, tetapi luar biasa, mereka dapat saingan yang ketat dari gereja. Saudara tahu nggak, hari ini kita masih bisa aman. Tentunya ada karena ada orang-orang yang Tuhan tempatkan dengan benar. Tetapi itu pun hasil doa. Karena di tempat ini Injil diberitakan. Terus melalui tempat ini Injil diberitakan. Kalau Anda mau aman, jangan main aman. Beritakan Injil. Darah Yesus akan menguasai dan melindungi kota Anda. Saya mau sarankan Anda untuk ikut 16 April nanti. Jangan berkata gini loh, Mawar Sharon udah besar, buat apa? Selama masih ada satu orang berdosa yang perlu mengalami pencurahan darah Yesus, mengalami penyucian darahnya, bawa mereka datang 16 April, bulan April ini, nanti Anda bawa datang kemari hari Selasa. Di bawah sana ada undangan seperti ini, Anda bisa ambil di booth CG maupun di lobby resepsionis. Ambil sebanyak mungkin maupun seperlu mungkin, berikan kepada seseorang. Kita mau adakan KKR di sini. Tahukah Anda di Surabaya sejak tahun 2010 Surabaya for Jesus belum ada KKR besar? Gereja kita belum mengadakannya. Ayo saya undang kita pemanasan lagi. Kita mengadakan penginjilan bersama-sama secara korporat. Kita kerjasama. Ya, di bawah juga ada buku seperti ini. Anda bisa beli, bisa dapatkan, kasih seseorang. Kita terus beritakan Injil sampai Surabaya sepenuhnya dibasuh oleh darah Yesus. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri. Silakan berdiri. Do you know that the blood is flowing, but no longer on Calvary? Darah itu masih mengalir, tapi bukan di Calvary. Tapi di mana ada orang memberitakan Injil? Anak saya Jeremy pernah tanya sama saya, Daddy, kalau di Israel itu darahnya Yesus masih kelihatan merah-merah enggak? Saya bilang enggak. Sudah diplaster dengan yang namanya aspal segala kalau Anda pernah ke sana. Jadi nggak ada darah Yesus di Calvary lagi. Do you know where the blood is? Where there are people preaching the gospel and preaching forgiveness. Di mana darah itu masih mengalir? Di mana Injil diberitakan, pengampunan diteruskan. Kita tidak boleh menjadi gereja yang kental darah, mati muda. Biarkan darah itu harus mengalir. I suggest, saya sarankan, Gereja Mawar Sharon jangan cuma berdiri di Surabaya. Gereja Mawar Sharon bergerak, beritakan Injil terus. Tahukah kita nggak ada bencana? Kita nggak ada sesuatu yang berarti ini dan itu. Kita nggak kelelep banjir segala. Itu semua karena Tuhan, karena darah Yesus melindungi kota kita. Do you know that? The blood of Jesus. Maka kita jangan pernah slow down. 3 tahun tanpa KKR, ini waktunya. Saudara tahu, saya sekarang pergi kemana-mana bawa berita pengampunan ini. Kemarin dari Australia lucu sekali. Ya, waktu saya di Australia, teman-teman di sana kita ngadakan KKR A Trip to Hell di UNSW, University of New South Wales di Sydney. Dan
Orang-orang pada nggak percaya yang beginian bisa berhasil. Karena mereka lebih senang dengan pengkhotbah yang cuman motivasi. Tapi tempat itu di booking, bisa 1.000 lebih sedikit. Teman-teman gereja Indonesia khususnya di sana, ya, pakai buku ini. Buku ini dibeli sekitar 1.000-2.000 buku, dibagikan. Yang datang seperti yang Anda lihat, banyak sekali. Terkejut orang-orang Australia, ternyata direspon nih. 1.200 lebih, itu pakai tiket loh ya. Mereka harus beli. Gak bisa sembarang masuk. Jadi satu orang beli 50 karcis untuk temannya, untuk memastikan berapa yang datang. Wow, saya waktu itu sama Pak Mil, kita sampai di Sydney dari Albury, setelah khotbah di gereja bule, di gereja Sinode Bule. Saya datang, lalu di downtown sana sekitar di rest house sebentar 3 jam. Kita keluar, ketika keluar kelihatan 2 orang muda, cowok lagi rokokan. Sama satu yang cewek. Mereka kalau pegang buku ini di tangannya. Salah satu orang Indonesia dari SCWC yang membelikan ini untuk teman-temannya. Lalu dia lagi baca. Sang cewek langsung lihat saya, langsung terkejut. Lu kok bisa keluar dari buku? Yang cowok ngerokok. Saya bilang sama mereka, terus dia ngomong, ini pendeta Philip Mantova ya, Pastor Philip. Iya. Kalian mau kemana? Lagi baca bukunya, saya lihat. Saya mau pergi ke ini KKR, mereka bilang gitu. Wow, tahukah malam itu seperti ada, nyalain terus aja ini ya fotonya. 1.200 orang yang hadir, 800 yang maju ke depan terima Yesus. Nggak pernah terjadi. Sydney 60 langsung dibaptis di swimming pool. Oh, the blood of Jesus covers Sydney. Mulai pelan-pelan. Dari 800 orang itu banyak sekali. Orang China, orang Vietnam, orang bule. Ya, ada satu cerita lagi. Ada satu teman di sana yang bawa teman-temannya. Ini orang bule diajak orang barat, orang Australia. Tidak mau ke gereja. 4 kali diajak, gak mau ke gereja manapun juga. Ketika saya ambil rantai saya, iblis! Dia langsung keluar dari tempat duduknya, rangkul temannya dan berkata, thank you, terima kasih kamu sudah mengajak saya ke sini. Setelah dia lepaskan rangkulannya, dia ikut lari ke depan. Bangsa-bangsa menerima Yesus. Jangan pernah slow down. Masih banyak orang membutuhkan darah Yesus. Just because you don't need it anymore, doesn't mean others don't. Bukan berarti yang lain tidak perlu. Kalau Anda menghargai pengampunan, beritakanlah, kata Yesus. Berita pengampunan dosa ini harus sampai ke bangsa-bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi-saksiku. Surabaya adalah Yerusalemnya. Jangan ketinggalan. Anda bisa ambil di bawah sana. Ini buku seperti ini Anda bisa kasih kepada seseorang. Dia baca, Tuhan akan ketuk hatinya. Brosurnya juga diambil di bawah sana. Saya akan ketemu dengan Anda di KKR itu nanti tanggal 16 April. Catat baik-baik di tempat ini pada waktu malam hari. Tuhan akan memakai hidupmu. Amin. Mari kita angkat tangan kita. Thank you Lord. Yang membutuhkan pengampunan, kau akan ampuni. Kau sudah ampuni. Yang tidak butuh pengampunan, ya Tuhan, kau selalu lindungi. Dan bagi mereka yang dilindungi, jangan sampai mereka merasa main aman. Darah Yesus terus mengalir di zaman ini. Dan pakai kami Mawar Sharon ya Tuhan, untuk memberitakan pengampunan. Yes, the blood cries forgiveness. The blood of Jesus is crying out forgiveness. Darah Yesus sedang menjerit pengampunan ya Tuhan. Dapatkah kami dengar untuk pengampunan kami sendiri? Kalau kami sudah diampuni, dapatkah kami dengar pengampunan untuk tetangga kami? Tidak ada orang yang terlalu susah, yang terlalu murtad. Kami klaim jiwa mereka ya Tuhan. Darah Yesus aku klaim ya Tuhan. Darah Yesus. Orang ini, orang itu, Anda mulai berdoa. Minta mereka untuk kembali pada Tuhan. Minta sama mereka untuk bertobat. Minta supaya Tuhan bekerja. Mata mereka dicelikkan di dalam nama Yesus. Nyanyikan satu lagu, kita materaikan firman ini. Oh haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar Kau selamatkan hidupku.
Tuhan, saya minta kalau ada orang-orang di sini yang hari ini engkau membutuhkan pengampunan bagi dirimu. Kau sudah melakukan sesuatu yang salah, engkau menyadarinya. Angkat tanganmu di tempat, jangan malu. Kita berdoa, akui dosamu di depan Tuhan. Selesaikan di Kalvari. Kalvari ada di sini. Di mana Yesus ada, disitulah pengampunan dosa. Katakan pada Tuhan, ngomong sama Tuhan dengan jujur dari hatimu. Minta Tuhan memberi kemenangan. Minta Tuhan mengajari tanganmu untuk berperang. Mulai hari ini Tuhan mengubah hatimu. Tuhan menunjukkan jalan kasih karunia. Engkau akan bebas di dalam nama Yesus. Mari kita berbahasa lidah yang bisa. Lawan setiap orang yang mengangkat tangannya. Aplikasikan darah Yesus, the blood of Jesus. Darah Yesus menyucikan mereka. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Di dalam nama Yesus kami aktifasikan iman kami. Kami akui dosa kami di hadapan-Mu. Dosa kami yang kotor, tidak terlalu najis untuk Engkau ampuni ya Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Sebesar apapun, semerah apapun dosaku, semerah kirmisi apapun, akan menjadi lebih putih dari salju. Basuh aku dengan darah-Mu Yesus. Anda harus pulang dengan yakin bahwa Anda telah menerima pengampunan. Jangan tinggalkan jalan cempaka ini sebelum Anda mendapat kesaksian baru dalam hatimu. You are forgiven. Engkau sudah diampuni. Bukan karena engkau bagus, bukan karena engkau layak, tapi karena jeritan darah Yesus itu kuat menjeritkan pengampunan. He has forgiven you. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi, kata Yesus pada wanita yang berzina. Dia pun tidak akan menghukum dirinya. Tuhan tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa. Terimalah kekuatan baru di dalam nama Yesus. Roh Kudus bekerja di dalam nama Tuhan. Sekarang Roh Kudus, alirkan dia Tuhan lawatanmu sampai ke bawah, overflow semuanya. Terimalah. Ora magabata gaya shana namatara. Inana lama ya sena na 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 na.